Ya, jadi di pemaparan ini saya akan membahas tentang transmisi, kemudian kita lihat risikonya, kemudian kita prediksi jumlah kasus, kita memodelkan intervensi, dan kita lihat juga bebannya kepada sistem kesehatan. Berikut. Nah, kami melakukan modeling itu dengan beberapa asumsi. Asumsi yang pertama itu adalah basic reproduction rate. Ini adalah satu orang terinfeksi COVID itu akan menularkan ke berapa orang. Angkanya antara 1,5 sampai 3,5. Untuk model ini kami pakai yang basic reproduction rate-nya atau R0-nya sama dengan 2. Berikut. Slide berikut. Nah, ini contoh gambaran dari apa yang dinamakan basic reproduction rate-nya sama dengan 2. Kemudian kami lihat juga dari grafik-grafik yang ada, berapa lama kasus ini menjadi 2 kali lipat. Dalam hal ini kami pakai 4 hari. Kemudian kami pakai informasi kapan kalau tidak dilakukan kapan pandemi ini akan berhenti. Di epidemiologi kita kenal yang namanya herd immunity. Jadi kalau sudah tercapai herd immunity, karena sudah tidak ada lagi orang yang berisiko yang bisa ditularkan, dia akan turun sendiri. Dari paper-paper yang ada, herd immunity 50 sampai 70%, kami pakai yang 50%. Berikutnya. Nah, ini gambaran dari kalau kita lihat dari beberapa publikasi yang ada. Jadi 86% dari kasus COVID-19 positif itu adalah tidak terdeteksi karena mereka tidak bergejala, tapi mereka tetap menular. Ini yang sulit kita cari. Nah, kasus ringan dari seluruh COVID-19 yang positif itu sekitar 11,4%. Ini yang mungkin bisa terdeteksi dengan tes. Kemudian kasus pneumonia sekitar 1,93%. Ini yang butuh perawatan rumah sakit. Kemudian ada yang butuh ICU dan ventilator sekitar 0,36%, dan kematian dari seluruh yang terinfeksi COVID-19 itu 0,32%. Jadi bukan dari yang terdeteksi. Karena kalau yang terdeteksi itu sangat tergantung kita. Mana nih? Slide berikut. Nah, kami mulai dari lihat faktor risiko aja apa saja yang ada di Indonesia, dan kami mencoba memetakan risiko per provinsi, bukan dari kasus yang terlaporkan, karena itu akan bias. Nah, jadi kami lihat jumlah penduduk Indonesia yang besar, kemudian kami lihat penduduk dewasanya, karena dari data yang ada sekarang, menularnya sebagian besar di penduduk dewasa. Kemudian kami lihat lagi berapa penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, karena daerah perkotaan asumsinya adalah pergerakan manusia lebih banyak. Kemudian penduduk yang tinggal di rumah yang kecil, jadi mereka berdekatan. Kami lihat juga angka insiden pneumonia dari data BPJS, kemudian populasi yang bepergian dari Susenas, dan perilaku yang melakukan cuci tangan tidak baik. Berikutnya. Hal lain yang kami pertimbangkan juga provinsi mana yang sudah teridentifikasi adanya COVID-19 positif, sama provinsi-provinsi yang punya penerbangan langsung dari dan ke Wuhan. Berikut. Ini adalah kalau kita petakan provinsi kita menurut risiko untuk penularan. Bukan dari kasus yang terlaporkan, cuma dari risiko yang ada. Jadi kita lihat di sini, itu hampir seluruh Jawa itu berada pada risiko yang tinggi. Ya, kemudian ya kita bisa lihat nanti masing-masing di provinsi mana aja yang lebih kurang risikonya. Nah, ini yang hasil request dari model yang kami lakukan dengan catatan kita diam saja, tidak ada intervensi apapun. Jadi kemungkinan besar skenario ini tidak terjadi karena
kita tahu pemerintah sudah melakukan intervensi. Yang nanti kita lihat apakah intervensinya cukup atau tidak. Jadi kalau kita tidak lakukan apa-apa, pandemi ini akan berhenti sendiri kalau di Indonesia sudah ada 80 juta orang yang tertular. Karena sudah mencapai herd immunity. Masalahnya kalau kita biarkan, betul, yang sekitar 68 juta itu nggak apa-apa. Tapi ada 8,8 juta yang akan butuh perawatan rumah sakit, dan nanti 2,4 juta yang memerlukan perawatan rumah sakit. Ini yang jadi masalah nanti kalau kita bandingkan dengan kemampuan dari fasilitas kesehatan kita. Berikut. Nah, ini contohnya, ini adalah kalau kita prediksi dalam kondisi yang paling jelek. Hilang suaranya, mohon dibantu. Bu Maria dari Jogja. Berikutnya. Nah, ini adalah sama, ini masih worst case scenario kalau kita diam saja. Jadi kalau kita diam saja, itu bisa sampai hampir 140.000 orang dengan COVID-19 yang butuh perawatan di rumah sakit per harinya. Maksudnya puncaknya itu pada hari ke-57. Nah, ini tapi dengan catatan tadi, worst case scenario. Berikutnya. Nah, sekarang kita lihat intervensi apa saja yang bisa kita lakukan. Ini adalah intervensi yang kami lihat dari beberapa negara sudah lakukan. Jadi ada deteksi kasus, deteksi dini dan dilanjutkan isolasi, kemudian identifikasi kontak potensial, kemudian isolasi mandiri kalau ada gejala ringan atau kontak dengan orang yang positif, kemudian testing dilakukan secara massal, jadi bukan sedikit tapi massal, kemudian social distancing. Social distancing ini bisa dalam tingkat yang rendah, jadi sukarela. Yang kedua adalah dalam taraf sedang, jadi ini sudah ada mandatory, keharusan dari untuk menutup sekolah dan kantor-kantor. Kemudian tinggi, kalau social distancing tinggi itu artinya kita sudah batasi aktivitas publik, kita batasi orang-orang bepergian. Berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat dari pengalaman beberapa negara. Jadi kita lihat contohnya China, ini agak terlambat dia intervensinya. Ya. Dia menggunakan deteksi kasus, tapi tidak masif, ya. Kemudian isolasi dan social distancing. Social distancing-nya masif karena mereka melakukan lockdown. Nah, kalau kita lihat, begitu intervensi dilakukan, jadi jangan harap akan terlihat dalam waktu 1-2 hari. Itu baru kita lihat efeknya dalam 2 minggu. Berikutnya. Iya, ini sama. Berikutnya aja. Nah, ini Korea. Korea agak beda intervensinya. Dia dini, jadi sejak awal dia langsung melakukan tes yang massal, banyak sekali, pelacakan kontak, juga melakukan isolasi dan pembatasan sosial. Sama, kita baru lihat juga 2 minggu, baru kasusnya. Mohon dibantu, waktu tinggal 5 menit. Pak Iwan, suaranya tidak terdengar. Slide berikut.
Slide berikutnya, ya berikutnya lagi. Nah, ini kalau kita modelkan beberapa intervensi. Jadi kita memberikan pilihan intervensi dalam tahap rendah, moderat, dan tinggi intensitasnya. Ini kita lihat jumlah total kasus yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Jadi kami tertariknya lihat yang butuh perawatan rumah sakit berapa. Bukan hanya sekedar positif, karena positif sebagian besar juga tidak bergejala, bahkan tidak terdeteksi oleh sistem. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita lakukan intervensi, semakin tinggi tingkatnya, itu turunnya akan semakin besar untuk ini masih kumulatifnya. Berikutnya. Berikut. Nah, ini adalah dampaknya terhadap kasus harian. Jadi kalau kita lakukan intervensi, selain kita menurunkan puncaknya, kita juga akan menggeser puncak dari epideminya. Nah, pergeseran puncak ini membantu kita untuk bersiap untuk fasilitas kesehatan kita. Berikut. Nah, ini adalah kematian. Jadi kematian tidak akan bisa dihindarkan. Meskipun kita sudah melakukan intervensi dalam intensitas tinggi, itu menurut model kami akan ada sekitar 12.000 kematian. Kalau kita bisa lakukan intervensi medis, tentunya kematian ini bisa ditekan. Ya diharapkan jangan 12.000, mungkin bisa setengahnya 6.000 atau 5.000 kematian. Nanti kita lihat ke slide berikutnya, kenapa bisa terjadi kematian. Berikutnya. Nah, oke, berikutnya, ini lewat aja. Nah, ini kita lihat fasilitas kesehatan kita. Ini coba kalau kita coba petakan, kita punya tempat tidur berapa sih di rumah sakit? Yang atas itu adalah seluruh tempat tidur di rumah sakit apapun. Yang bawah itu adalah di kelas A dan B. Kenapa kami pakai kelas A dan B? Karena asumsinya di kelas A dan B itu ada ventilator. Pasien-pasien COVID-19 yang berat itu butuh ventilator. Berikut. Nah, ini kalau kita petakan dari 132 rumah sakit rujukan COVID yang sudah dialokasikan oleh pemerintah. Itu adalah jumlah tempat tidurnya menurut provinsi. Berikut. Kalau nyaman di sini, bisa aja Pak, ini nggak ada Pak. Bisa, nggak usah pindah-pindah. Repot kali ya? Hah? Repot kali. Iya. Kan cukup, ini kan, fasilitasnya juga bisa. Mohon dibantu, 41 detik lagi. Mohon maaf, Pak Irawan, sepertinya internet Bapak kurang bagus. Baik. Halo, Pak Irawan, apa bisa mendengar suara dari kami? Atau nanti diganti ya, di kesempatan satu menit terakhir. Bapak, sepertinya internetnya Bapak Irawan koneksinya jelek, Bapak. Coba. Ya. Sekarang kedengeran nggak? Oh, sudah Sekarang masuk, kedengeran? Bapak? Silakan. Ya. Nah, slide berikutnya, Pak. Tapi 2 menit, Pak. Saya tambah 2 menit, Pak. Ya, slide berikutnya. Nanti kirim kembali materi yang Ya, ini adalah kalau kita coba petakan kebutuhan ventilator untuk pasien COVID-19 yang berat. Jadi kita lihat, kalau kita bisa mengalokasikan seluruh ventilator yang ada di Indonesia ini untuk pasien COVID-19, dan kita melakukan intervensi dengan intensitas tinggi, itu cukup. Tapi apakah bisa kita lakukan seperti itu? Dan ini pun belum memperhatikan distribusi ventilator kita.
Nah, garis yang kedua itu adalah kalau kita asumsikan kita mengalokasi 50% ventilator karena ventilator sisanya masih dibutuhkan oleh pasien lainnya. Itu nggak cukup. Nah, ini yang akan menyebabkan kematian yang tinggi. Sehingga fasilitas kesehatan harus kita siapkan juga supaya kita bisa mengurangi kematian. Artinya bukan hanya kasus COVID-19 saja yang kita kurangi dengan pencegahan yang ada di masyarakat, tapi fasilitas kesehatan pun harus kita siapkan. Berikutnya. Berikutnya. Silakan berikutnya. Nah, berikutnya aja, lewat aja ini. Nah, jadi apa yang kami rekomendasikan, dari model itu kami merekomendasikan, berikutnya. Enggak, maju. Nah, ini, ya. Jadi yang kami rekomendasikan, yang tadi, ya. Ada 4 langkah, yaitu yang pertama, seperti yang sudah dilakukan, mewajibkan social distancing, cuma harus yang dalam skala besar. Ya, kita bersyukur pemerintah sudah melakukan itu secara kebijakan. Nah, pelaksanaannya yang ditunggu. Kemudian, perluasan rapid test, tapi dengan rapid test yang akurasinya tinggi. Sekarang tes kita masih sangat sedikit. Sudah, Bu Pak Iwan, mohon maaf. Sudah. Suaranya tidak terdengar. Bu Maria, bisa dibantu? Sepertinya ini koneksinya Pak Irawan, Terima Bapak, kasih. atau bisa dilanjutkan untuk Kita langsung aja ya. 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 Yang ketiga ya. Bu Maria, saya kirim email untuk materinya Pak Sobat ya. Baik, Bapak. terima kasih Pak Iwan. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Jadi tadi dengan jelas sekali Pak Iwan sudah menyampaikan skenario sampai kira-kira 60 hari. Kemudian juga di sana disampaikan kalau tidak dilakukan sama sekali intervensi, ada sekitar 8,8 juta orang yang terpapar begitu ya, dengan kematian 12.000. Nah, bagaimana sekarang kita melakukan skenario intervensi? Tadi Pak Iwan sudah menyampaikan mewajibkan terjadinya social distancing, tetap tinggal di rumah. Terima kasih, hari ini kemarin sudah diumumkan oleh Bapak Presiden, yaitu dengan pengendalian sosial secara besar. Tolong di tiap daerah Bapak Bupati, Wali Kota mengambil peran yang lebih aktif dengan melakukan nama di istilah kesehatan PWS, pemantauan wilayah setempat. Tentukan saja mana yang kuning, hijau, dan merah seperti gambar ini di Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, Bu Aidin, yang sudah mendetilkan ini semua. Sehingga 3 kecamatannya sudah hampir 4-5 hari ini dilakukan, mungkin istilahnya semi lockdown begitu ya. Pondok Aren, Pamulang, Ciputat Timur, dan Ciputat. Nah, mudah-mudahan di tempat-tempat lain juga demikian. Di tingkat provinsi terlihat bahwa Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, sudah memutuskan dengan data lengkap dilakukan rapid test, yaitu Kota Sukabumi, kemudian Bekasi, mungkin di 2-3 tempat lagi, kemarin sudah ada 4 kabupaten kota, dan ternyata di Kota Sukabumi dibantah oleh Bapak Wali Kota, tetapi ternyata data tersajinya jelas sekali dari pihak kepolisian yang sudah mengumumkannya. Dan terakhir sekarang bagaimana di seluruh wilayah Indonesia? Mohon kiranya
provinsi, kabupaten, kota, dan kita para ahli yang mendengarkan, kami sudah tercatat di sini hampir 600 orang. Tadi ada 1.547 yang terdaftar. Nah, untuk mengetok tularkan ilmu ini kepada seluruh penentu kebijakan di lapangan. Ya. Dan kemudian terakhir adalah Pak Iwan menyampaikan wajibkan social distancing, perluas rapid test, dan penuhi semua kebutuhan layanan kesehatan, yaitu dengan isolasi, dan juga satu lagi adalah kebutuhan ventilator. Sementara di sisi hulu, yaitu masyarakat harus ditingkatkan preventionnya, dan istilah 3 tadi to prevent, to detect, and to respond tetap menjadi kata kunci. Terima kasih Pak Iwan.